I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najamia, NPN 2023-10-2014, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang beropini penelitian ilmu semantik. Adapun 5 penelitian ilmu semantik. Yang pertama, fenomena perluasan dan penyempitan makna dalam ilmu semantik. Yang kedua, makna konotasi pada replik opini jati diri harian Jawa. Yang ketiga, analisis kesalahan berbahasa bidang semantik pada karangan teks deskripsi siswa kelas 6A SMP IT Raihan Kabupaten Bantul. Yang keempat, perubahan makna kata serapan bahasa Indonesia dalam kurung kajian ilmu semantik. Yang kelima, kesalahan berbahasa tataran semantik dalam unggahan Instagram. Yang pertama yaitu fenomena perluasan dan penyempitan makna dalam ilmu semantik. Adapun latar belakangnya yaitu bahasa merupakan masalah yang cukup kompleks dan rumit. Bukan saja karena bahasa adalah unsur dan pendukung kebudayaan, melainkan juga karena masalah bahasa mencakup kepentingan segenap lapisan masyarakat yang mencakup cara sosial kelas tinggi, kelas menengah, dan kelas rendah. Metode penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian yang dipakai itu metode deskriptif, analisis, dan kritis. Objek penelitian yaitu tema-tema tentang perluasan dan penyempitan makna dalam bingkai ilmu semantik serta aneka variannya. Hasil penelitian secara sinkronis, makna sebuah kata atau leksem itu akan berubah, tetapi secara diakronis ada kemungkinan dapat berubah titik maksudnya. Dalam masa relatif singkat, makna sebuah kata akan tetap sama, tidak berubah, akan tetapi dalam waktu yang relatif lama, ada kemungkinan makna sebuah kata akan berubah. Yang kedua yaitu makna konotasi pada replik opini jati diri harian Jawa. Adapun latar belakangnya yaitu media massa adalah salah satu aspek komunikasi yang penting terutama dalam masa sekarang ini. Kehadiran media massa tersebut dalam kehidupan masyarakat tidak dapat diabaikan perannya dalam mengubah budaya dan adat. Bagaimana media massa dapat mengembangkan norma-norma sosial, membentuk interaksi sosial, melakukan kontrol sosial, dan menimbulkan perubahan sosial, juga bagaimana tujuan utama media massa yang bersangkutan. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, akulatif, Taylor dan Baekduan dalam Moleong 2009 mengatakan bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata, lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Titik dalam melakukan metode penelitian kualitatif ini dapat diperoleh melalui penyediaan data, teknik analisis, dan teknik penyajian hasil analisis. Hasil penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada rubrik opini jati diri harian Jawa, POS, rubrik opini. Hasil penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada rubrik opini jati diri harian Jawa, POS, merupakan halaman khusus yang disediakan untuk membaca atau masyarakat sehingga dapat menginspirasikan pendapat, saran, kritik, problem, menerima pelayanan publik atau apa saja yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Titik penelitian hanya berfokus pada jenis makna konotasi, yaitu makna konotasi positif dan negatif. Yang ketiga yaitu analisis kesalahan berbahasa bidang semantik pada karangan teks deskripsi siswa kelas 6A SMP IT Raihan Kabupaten Bantul. Adapun latar belakangnya yaitu bahasa merupakan salah satu dari segala aspek lainnya
yang memegang peranan penting dalam berkembang intelektual, sosial, dan emosional peserta didik, serta menjadi sarana yang menunjang keberhasilan pembelajaran peserta didik. Afini Mardin, 2019. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dengan cara menyimak. Bahasa yang digunakan siswa dalam karangan tersebut. Teknik mengumpulkan data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik sadap dan teknik lanjutan simak. Bebas libat cakap seperti pada diperankan dalam Mahsun 2019. Penelitian ini menggunakan metode analisis data padan dengan teknik analisis perubahan referensial. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian data dari 10 hasil karangan siswa yang mendapat nilai tertinggi, di kelas masih ditemukan pembahasan dalam tataran tematik. Titik kesalahan. Bahasa tataran tematik meliputi gejala pleonasme penelitian, kata yang tidak dapat hingga mengakibatkan perubahan makna. Penelitian kata yang menghasilkan makna ambiguitas dan sebagian penajabaran lebih lanjut mengenai hasil analisis dapat dilihat pada pembahasan. Yang keempat, perubahan makna kata serapan bahasa Indonesia. Kajian ilmu semantik. Latar belakang, sebagai negara dengan penduduk dan mayoritas pemeluk agama Islam, masyarakat Indonesia tidak asing dengan istilah yang diserap dari bahasa Arab. Hal ini dapat dibuktikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditemukan cukup banyak kosakata bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini bersumber dari buku, dokumen yang mendukung, dan artikel jurnal penelitian terdahulu yang mengkaji tentang perubahan makna bahasa. Hasil penelitian. Dengan adanya bahasa individu mampu untuk berkomunikasi, menyampaikan gagasan serta isi pikirannya, mengekspresikan diri dan berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya. Lubis 2020. Yang kelima, yaitu kesalahan berbahasa tataran semantik dalam unggahan Instagram. Adapun latar belakang, yaitu manusia dalam berinteraksinya menggunakan bahasa sebagai perantara. Bahasa hadir sebagai wujud buatan yang dianggap mampu mewakili kehendak atau pengetahuan manusia dalam berkomunikasi. Metode penelitian atau data dengan manfaat dan tujuan tertentu. Pada peneliti ini, metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah metode simak dengan teknik dasar sadap dan teknik lanjutan simak bebas libat (SBLC) dan teknik catat. Hasil penelitian, alternatif bahan ajar perkuliahan, analisis kesalahan berbahasa Indonesia, salah satunya meliputi semantik, yang teknik alternatif bahasa ajar perkuliahan, analisis kesalahan berbahasa Indonesia, salah satunya meliputi semantik, yakni setiap kata satu dengan lainnya. Jika terjadi satu huruf atau kata dapat menimbulkan makna yang berbeda, walaupun pengucapannya hampir sama, namun memiliki makna kata yang berbeda-beda, sehingga harus sesuai dengan tetap bahasa lisan atau tulisan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.